Pernahkah kalian membayangkan orang yang setiap malam tidur di samping kalian, justru menjadi orang yang paling berharap kalian tidak pernah pulang? Aku tidak pernah menyangka semua itu akan terjadi dalam hidupku. Suamiku sendiri mengajakku pergi ke sebuah resor di pegunungan dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangga kami yang mulai renggang. Ia menggenggam tanganku sepanjang perjalanan, tersenyum seolah semua masalah telah berlalu. Namun 2 hari kemudian, semua orang percaya aku telah terperosok ke jurang dan tidak mungkin selamat. Mereka menangis. Mereka mencari tubuhku. Bahkan suamiku terlihat paling hancur di depan semua orang. Padahal saat itu, aku sedang bersembunyi, mendengarkan, dan merekam satu persatu pengakuan mereka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Aku senang membaca cerita dari berbagai kota di Indonesia. Dan kalau kalian suka drama keluarga penuh misteri seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Namaku Ratri Pramesti. Usiaku 34 tahun. Aku bekerja sebagai ilustrator buku anak dari rumah. Sejak kecil aku memang lebih nyaman berbicara lewat gambar dibandingkan lewat kata-kata. Mungkin itu sebabnya aku selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap orang, bahkan ketika mereka mulai berubah. Termasuk suamiku. Namanya Arga Saputra. Kami menikah hampir 5 tahun. Di awal pernikahan, Arga adalah laki-laki yang hangat. Sesibuk apapun pekerjaannya sebagai konsultan investasi, ia selalu menyempatkan diri mengajakku makan malam atau sekadar berjalan kaki mengelilingi kompleks setiap akhir pekan. Aku selalu merasa menjadi perempuan paling beruntung. Sampai semuanya berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Arga mulai membawa ponselnya ke kamar mandi. Kalau dulu ia sering meninggalkan ponsel di meja makan, kini benda itu seperti tidak pernah lepas dari genggamannya. Setiap ada telepon masuk, ia langsung keluar rumah atau menutup pintu ruang kerja. Saat kutanya sedang berbicara dengan siapa, jawabannya selalu sama. Klien. Satu kata. Pendek. Dingin. Tidak memberi ruang untuk bertanya lebih jauh. Aku mencoba memakluminya. Pekerjaannya memang sedang ramai. Setidaknya begitu yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri setiap kali perasaan tidak enak mulai muncul. Namun firasat itu semakin kuat ketika aku menyadari ada beberapa dokumen keuangan yang hilang dari laci ruang kerja kami. Awalnya aku mencari sertifikat deposito milik keluarga yang pernah kami simpan bersama. Tidak ada. Aku membongkar map-map lain. Tetap tidak ada. Ketika kutanyakan kepada Arga malam itu, ia hanya tersenyum tipis sambil menuangkan teh ke cangkirku. Aku pindahkan ke brankas kantor. Lebih aman. Tapi kenapa tidak bilang dulu? Aku lupa. Jawabannya terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Aku ingin percaya. Tetapi untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar dokumen. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu semakin jelas. Arga mulai sering pulang larut malam. Bahkan di hari Minggu. Suatu malam aku sengaja menunggunya di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir pukul 11 ketika suara mobilnya terdengar memasuki halaman. Begitu masuk rumah, ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Belum tidur. Aku nunggu kamu. Ia tersenyum sekilas. Lain kali jangan nunggu. Kasihan besok capek. Ia hendak melewatiku begitu saja. Namun sebelum sempat masuk kamar, ponselnya bergetar. Nama pengirim tidak muncul. Hanya sebuah ikon aplikasi pesan dengan isi notifikasi yang langsung menghilang sebelum sempat kubaca. Arga refleks mematikan layar. Gerakannya terlalu cepat. Seolah ia takut aku melihat sesuatu. Ada apa? Tanyaku pelan. Klien. Lagi? Iya. Aku mengangguk. Meski di dalam hati, jawaban itu mulai kehilangan maknanya. Malam itu, saat Arga sudah tertidur, aku duduk sendirian di balkon lantai 2. Udara dingin menusuk kulit. Aku memandangi lampu-lampu rumah tetangga yang satu persatu mulai padam. Entah kenapa, rumah yang selama ini terasa hangat mendadak berubah begitu asing. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah yang berubah hanya sikap Arga? Atau sebenarnya aku yang selama ini terlalu mudah percaya? Keesokan paginya, ketika aku sedang menyelesaikan ilustrasi untuk penerbit langgananku, Arga datang membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkannya di meja kerjaku sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Ada kabar baik. Aku menoleh. Kabar apa? Akhir pekan nanti kita pergi.
Kemana? Ke resor Bukit Arunika. Aku mengernyit. Liburan. Bukan cuma liburan. Aku sudah ambil cuti 3 hari. Ia menarik kursi lalu duduk di depanku. Aku sadar beberapa bulan ini terlalu sibuk. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Tanpa pekerjaan. Tanpa gangguan. Kalimat itu terdengar seperti jawaban atas semua doa yang selama ini kupanjatkan. Aku menatap wajahnya. Untuk sesaat, Arga yang dulu seperti kembali. Penuh perhatian. Aku tidak tahu bahwa ajakan itulah langkah pertama menuju mimpi buruk yang hampir merenggut seluruh hidupku. 2 hari kemudian, kami berangkat sebelum matahari terbit. Arga bersikeras menyetir sendiri. Katanya, perjalanan menuju resor Bukit Arunika akan lebih menyenangkan jika kami bisa menikmati pemandangan pegunungan tanpa terburu-buru. Aku mengangguk sambil memasukkan termoskopi ke dalam tas. Selama hampir 3 jam perjalanan, suasana di dalam mobil terasa canggung. Biasanya, kami selalu bernyanyi mengikuti lagu di radio atau saling bercerita tentang hal-hal sepele. Kali ini tidak. Arga lebih sering menggenggam kemudi dengan kedua tangan sambil sesekali melirik layar navigasi. Beberapa kali ponselnya bergetar. Ia hanya melihat sekilas, lalu membalikkan layar agar tidak terlihat olehku. Aku mencoba membuka percakapan. Masih sering ketemu Pak Hendra? Arga menggeleng singkat. Udah jarang. Lalu proyek yang di Bandung gimana? Masih proses. Jawabannya pendek. Seolah setiap pertanyaanku hanyalah formalitas yang harus segera diakhiri. Aku memilih memandang keluar jendela. Kabut tipis menggantung di antara perbukitan hijau. Jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Semakin jauh kami meninggalkan kota, sinyal ponsel pun semakin lemah. Tanpa sadar, aku menggenggam sabuk pengaman lebih erat. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah gerbang kayu besar bertuliskan Resor Bukit Arunika menyambut kami. Tempat itu jauh lebih indah daripada foto-foto di internet. Bangunan-bangunan bergaya kayu berdiri di lereng bukit, dikelilingi pohon pinus yang menjulang tinggi. Udara terasa begitu sejuk hingga setiap tarikan napas membawa aroma tanah basah. Beberapa keluarga sedang menikmati sarapan di teras restoran terbuka. Anak-anak berlarian di taman. Sekilas, tempat itu tampak sempurna. Terlalu sempurna. Saat mobil berhenti di area parkir, seorang petugas membukakan pintu sambil tersenyum ramah. "Selamat datang, Pak Arga, Bu Ratri." Aku sedikit heran. "Mas sudah pernah ke sini?" Belum sempat Arga menjawab, petugas itu buru-buru berkata, "Maksud saya, nama Bapak sudah masuk daftar reservasi." Arga tersenyum tipis. "Iya, aku pesan dari jauh-jauh hari." Jawaban itu terdengar wajar. Namun aku menangkap sesuatu yang aneh. Petugas tadi sempat terlihat gugup. Seolah hampir mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Di lobi, aroma kayu pinus bercampur kopi memenuhi ruangan. Resepsionis memberikan kunci kamar berbentuk gantungan kayu kecil. Kamar Edelweiss nomor 17. Arga langsung mengambilnya. Aku memperhatikan papan denah resor yang berdiri di dekat meja resepsionis. Kamar kami berada cukup jauh dari bangunan utama. Hampir di ujung kawasan. "Kenapa pilih yang paling belakang?" tanyaku. "Supaya lebih tenang." Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati, aku justru merasa lokasi itu terlalu sepi. Kami berjalan melewati jalan setapak dari batu alam. Di kanan kiri hanya ada deretan pinus dan semak-semak. Suara burung terdengar sesekali. Selain itu, sangat sunyi. Saat hampir sampai di cottage, seorang pria parubaya keluar dari sebuah bangunan kecil bertuliskan maintenance. Seragam abu-abunya tampak penuh noda oli. Ia membawa kotak peralatan dan beberapa gulung kabel. Tatapan kami bertemu sesaat. Pria itu tersenyum sopan. "Pagi, Pak, Bu." "Pagi," jawabku. Namun bukannya langsung pergi. Ia justru memperhatikan Arga beberapa detik lebih lama. Ekspresinya berubah. Seperti sedang memastikan sesuatu. Arga langsung memalingkan wajah. "Yuk." Nada suaranya terdengar lebih cepat dari biasanya. Aku sempat menoleh lagi ke arah pria tadi. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya kini mengarah ke punggung Arga. Entah mengapa, sorot matanya bukan seperti orang asing yang sedang melihat tamu, melainkan seseorang yang sedang menyimpan kekhawatiran. Cottage kami cukup luas. Didominasi kayu dengan jendela besar yang menghadap lembah.
Aku langsung membuka tirai. Pemandangannya benar-benar indah. Kabut perlahan bergeser memperlihatkan hamparan hutan hijau. Bagus, kan? Tanya Arga. Iya. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, aku benar-benar tersenyum. Mungkin aku memang terlalu banyak curiga. Mungkin perjalanan ini benar-benar bisa memperbaiki hubungan kami. Arga menghampiriku dari belakang. Tangannya merangkul pundakku. Aku kangen lihat kamu senyum. Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Aku memejamkan mata sejenak. Barangkali semua prasangkaku memang salah. Barangkali aku terlalu banyak berpikir. Namun beberapa detik kemudian, ponsel Arga kembali bergetar. Ia langsung melepaskan rangkulannya. Aku angkat bentar. Tanpa menunggu jawabanku, ia keluar menuju teras belakang. Pintu ditutup rapat. Aku bisa melihat siluet tubuhnya dari balik kaca. Ia berbicara pelan. Sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Lalu, ia menggeleng dengan wajah tegang. Aku tidak bisa mendengar isi percakapannya. Tetapi bibirnya sempat mengucapkan satu kalimat yang masih bisa kubaca dari kejauhan. Belum sekarang. Jantungku berdegup lebih cepat. Belum sekarang apa? Sore harinya, aku memutuskan berjalan-jalan sendiri di sekitar area resor. Tak jauh dari cottage, terdapat gazebo kayu yang berdiri di tepi lereng dengan pemandangan matahari terbenam. Saat aku sedang menikmati angin pegunungan, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Pria maintenance yang kulihat tadi pagi berdiri beberapa meter dariku. Ia mengangkat tangan sambil tersenyum ramah. Maaf mengganggu, Bu. Iya, Pak. Saya Damar, teknisi jaringan di sini. Oh, saya Ratri. Pak Damar tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Kalau ibu jalan-jalan di area resor, usahakan jangan sendirian terlalu lama." Aku mengernyit. Memangnya kenapa? Belum sempat ia menjawab, suara Arga terdengar memanggil dari kejauhan. Ratri. Pak Damar spontan menoleh ke arah suara itu. Ekspresinya berubah lagi. Ia menghela napas pelan. Lupakan saja yang saya bilang tadi. Ia berbalik dan pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku. Perasaan tidak nyaman yang sempat hilang, kini kembali memenuhi dadaku. Dan aku belum tahu, keesokan paginya, sebuah kecelakaan pertama akan membuatku mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan. Atau seseorang memang sedang menginginkan kematianku. Malam pertama di resor Bukit Arunika berlalu tanpa sesuatu yang benar-benar aneh. Setidaknya, itulah yang berusaha kutanamkan pada diriku sendiri. Aku memilih mengabaikan ucapan Pak Damar sore tadi. Mungkin ia hanya mengingatkan tamu agar tidak berjalan sendirian karena jalur di sekitar resor memang berada di lereng yang cukup curam. Namun entah mengapa, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Usahakan jangan sendirian terlalu lama. Keesokan paginya, udara pegunungan terasa begitu segar. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon pinus ketika aku membuka pintu cottage. Arga sudah berpakaian rapi. Ia sedang menyeduh kopi di teras. Pagi. Ia tersenyum. Senyum yang beberapa bulan terakhir hampir tak pernah kulihat. Aku pesan sarapan di restoran utama. Setelah itu kita keliling resor. Aku mengangguk. Untuk sesaat, semua terasa normal. Aku bahkan mulai merasa bersalah karena terlalu banyak mencurigainya. Restoran utama mulai ramai. Para tamu duduk menikmati sarapan sambil memandang lembah yang diselimuti matahari pagi. Arga tampak jauh lebih ramah dibanding beberapa bulan terakhir. Ia mengambilkan roti untukku, menuangkan teh, bahkan sempat bercanda tentang gambar ilustrasi yang sedang kukerjakan. Melihat sikapnya itu, hatiku perlahan melunak. Mungkin perjalanan ini memang keputusan yang tepat. Namun di tengah sarapan, ponselnya kembali bergetar. Ia langsung melirik layar. Wajahnya berubah serius. Aku angkat telepon sebentar. Tanpa menunggu jawabanku, Arga berjalan keluar menuju taman belakang restoran. Aku memperhatikannya dari balik kaca. Ia berdiri membelakangiku, berbicara singkat, lalu menoleh ke kanan dan kiri seperti memastikan tidak ada yang memperhatikan. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Aku menghela napas panjang. Sudahlah, Ratri, gumamku dalam hati. Jangan mulai curiga lagi. Setelah sarapan, Arga mengajakku berkeliling area resor. Kami melewati taman bunga, jalur trekking pendek,
lalu menuju sebuah gazebo kayu yang berada di sisi tebing. Pemandangannya luar biasa indah. Di bawah sana terlihat hamparan hutan pinus yang seolah tak berujung. Ayo foto di sini. Aku mengeluarkan ponsel. Arga tersenyum sambil mengangkat kamera kecil yang dibawanya. Sebentar berdiri sedikit ke kanan. Aku mengikuti arahannya. Sedikit lagi. Aku bergeser beberapa langkah. Bagus, sekarang sandarkan tanganmu ke pagar. Tanpa curiga, aku meletakkan kedua tanganku di pagar kayu gazebo. Baru beberapa detik. Krak! Suara kayu patah memecah keheningan. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Pagar yang kusandari tiba-tiba ambles ke depan. Aku refleks menjerit. Aarg! Untungnya, kakiku masih berpijak di lantai gazebo. Aku langsung menjatuhkan tubuh ke belakang sebelum ikut terseret. Potongan pagar kayu itu meluncur ke lereng curam dan menghilang di balik pepohonan. Dadaku naik turun. Napas terasa sesak. Kalau saja tubuhku sedikit lebih condong ke depan, mungkin aku sudah ikut jatuh. Arga berlari menghampiriku. Ratri! Ia memelukku. Kamu nggak apa-apa? Aku masih gemetar. Pagarnya. Arga memeriksa ujung kayu yang patah. Kayunya sudah lapuk. Petugas keamanan resor segera berdatangan. Mereka memasang garis pembatas. Salah seorang petugas meminta maaf berkali-kali. Maaf, Bu, seharusnya area ini sudah kami tutup. Aku mencoba mengatur napas. Semuanya memang terlihat seperti kecelakaan biasa. Kayu tua, cuaca lembab, tidak ada yang aneh. Namun ketika semua orang sibuk memeriksa gazebo, aku melihat seseorang berdiri cukup jauh di balik deretan pinus. Pak Damar. Ia tidak memandang pagar yang patah. Tatapannya justru tertuju pada Arga. Wajahnya tampak semakin serius. Beberapa menit kemudian, seorang supervisor datang. Ia terlihat kebingungan. Pak, bukannya gazebo ini baru diperiksa minggu lalu? Petugas lain mengangguk. Iya, hasil inspeksi masih bagus. Supervisor itu membuka tablet yang dibawanya. Aneh. Apa? Di laporan kemarin pagar ini dinyatakan masih kuat. Aku melirik Arga. Suamiku langsung menyela pembicaraan. Mungkin pemeriksaannya kurang teliti. Supervisor itu hanya mengangguk pelan. Namun ekspresinya belum sepenuhnya yakin. Saat petugas mulai membubarkan diri, Pak Damar berjalan mendekat. Ia pura-pura memeriksa tiang gazebo. Lalu berbicara sangat pelan. Nyaris tak terdengar. Bu Ratri. Aku menoleh. Jangan banyak bereaksi. Jantungku kembali berdegup. Pak Damar tetap menatap kayu yang patah. Kayu ini. Ia menyentuh bekas patahan. Bukan lapuk. Aku membeku. Maksud Bapak? Ini baru dipotong. Aku menelan ludah. Pak Damar. Suara Arga terdengar dari belakang. Pak Damar langsung berdiri tegak. Wah, syukurlah ibu selamat. Nada suaranya berubah seperti tidak terjadi apa-apa. Arga tersenyum tipis. Iya, untung cuma kaget. Pak Damar mengangguk lalu pergi sambil membawa kotak peralatannya. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia sempat melirikku sekilas. Tatapan itu seolah mengatakan satu hal. Aku tidak boleh mempercayai semua yang kulihat. Siang harinya, aku tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Pak Damar. Kayu ini baru dipotong. Kalau benar begitu, berarti seseorang sengaja melemahkan pagar gazebo. Tapi untuk apa? Siapa yang tahu aku akan berdiri tepat di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku hampir saja menceritakannya kepada Arga. Namun ketika hendak masuk ke cottage, aku melihat suamiku sedang berdiri di teras belakang. Ia tidak sadar aku sudah kembali. Ponselnya menempel di telinga. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, dia masih selamat. Aku langsung berhenti melangkah. Beberapa detik kemudian, Arga kembali berbicara. Tenang, masih ada kesempatan berikutnya. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku tidak tahu siapa lawan bicaranya. Aku juga tidak tahu siapa yang dimaksud dengan dia. Tetapi untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan kepada resor ini, melainkan kepada orang yang selama 5 tahun kupanggil suami. Sepanjang sore itu, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin Arga sedang membicarakan pekerjaan. Mungkin kalimat, dia masih selamat,
sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Namun semakin keras aku mencoba berpikir logis, semakin kuat firasat buruk itu menekan dadaku. Aku mengenal Arga hampir 8 tahun. Aku hafal kapan ia sedang gugup, kapan ia sedang berbohong. Dan beberapa bulan terakhir, ia terlalu sering menunjukkan ekspresi yang sama. Menjelang malam, pihak resor mengadakan acara api unggun untuk seluruh tamu. Di halaman tengah sudah tersusun kursi-kursi kayu melingkar. Anak-anak berlarian membawa marshmallow, sementara beberapa pasangan menikmati udara dingin dengan secangkir coklat hangat. Suasana terlihat hangat. Normal. Aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin berada di tengah banyak orang akan membuat pikiranku tidak terlalu dipenuhi rasa takut. Arga merangkul bahuku. Masih kepikiran gazebo tadi. Aku mengangguk pelan. Aku masih syok. Itu murni kecelakaan. Nada suaranya lembut. Sangat meyakinkan. Bahkan pihak resor juga minta maaf. Aku memaksakan senyum. Iya. Jangan rusak liburan kita gara-gara itu. Kalimatnya terdengar tulus. Kalau saja aku tidak mendengar percakapannya sore tadi, mungkin aku benar-benar akan mempercayainya. Seorang pemandu acara mengundang para tamu untuk memanggang jagung dan marshmallow di sekitar api unggun. Aku mengambil 2 tusuk jagung. Saat hendak kembali ke tempat duduk, Arga tiba-tiba menghentikanku. Sayang. Iya. Aku ketinggalan dompet di cottage. Lalu, boleh ambilin? Di meja dekat televisi. Aku menoleh ke arah cottage. Jaraknya sekitar 200 meter. Tapi acaranya baru mulai. Nggak lama kok. Aku sempat ragu. Namun akhirnya mengangguk. Ya sudah. Jalur menuju cottage mulai gelap. Lampu taman hanya menyala di beberapa titik. Udara pegunungan semakin dingin. Aku mempercepat langkah. Begitu membuka pintu cottage, aku langsung menuju meja kecil di dekat televisi. Tidak ada dompet. Aku membuka laci. Kosong. Aku memeriksa meja makan. Tetap tidak ada. Aneh. Baru saja aku hendak menghubungi Arga. Pintu cottage terbuka. Arga masuk sambil tersenyum. Oh, ternyata dompetnya di saku jaket. Aku menatapnya. Kamu yakin tadi bilang ketinggalan? Iya, aku lupa. Lalu kenapa nyuruh aku balik? Arga tertawa kecil. Maaf, mungkin aku lagi capek. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Namun sebelum sempat bertanya lagi, ia sudah mengajakku kembali ke area api unggun. Acara semakin meriah. Musik akustik mulai dimainkan. Beberapa tamu ikut bernyanyi. Aku duduk sambil menatap nyala api yang menari-nari di tengah lingkaran. Entah mengapa, aku merasa ada seseorang yang terus memperhatikanku. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali perasaan itu muncul lagi. Setiap kali aku mencari sumbernya, selalu tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, salah satu petugas membawa tabung gas portabel untuk menambah nyala kompor kecil di sisi area memasak. Aku berdiri hendak mengambil minuman. Saat itulah, Pak Damar muncul dari arah belakang. Wajahnya tampak jauh lebih tegang dibanding kemarin. Bu Ratri. Aku menoleh. Bisa ikut saya sebentar? Ada apa, Pak? Cuma sebentar. Belum sempat aku bergerak, terdengar suara Arga memanggil. Ratri. Aku menoleh ke arah Arga, lalu kembali melihat Pak Damar. Pria itu hanya berbisik singkat. Jangan berdiri dekat kompor. Aku mengernyit. Kenapa? Pak Damar belum sempat menjawab. 2 Ledakan keras mengguncang area api unggun. Api menyembur tinggi. Orang-orang berteriak panik. Beberapa tamu langsung berlarian menjauh. Aku refleks menutup telinga. Panas menyambar wajahku. Kompor portabel yang tadi berada tepat di samping tempatku berdiri kini terpental beberapa meter. Kalau saja aku tidak bergeser mengikuti Pak Damar beberapa detik sebelumnya, kemungkinan besar aku berada tepat di titik ledakan. Petugas keamanan segera memadamkan api. Anak-anak menangis. Suasana yang semula hangat berubah menjadi kepanikan. Arga berlari menghampiriku. Ratri. Aku nggak apa-apa. Ia memelukku erat. Kamu bikin aku takut. Aku hanya diam. Di balik bahu Arga, kulihat Pak Damar sedang memperhatikan tabung gas yang sudah penyok. Ia berjongkok, menyentuh regulatornya, lalu menghela napas panjang. Ekspresinya menunjukkan sesuatu yang tidak beres.
Sekitar 30 menit kemudian, acara dibatalkan. Para tamu diminta kembali ke cottage masing-masing. Dalam perjalanan pulang, aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, HM, menurut kamu, kejadian hari ini juga kebetulan?" Arga mengangguk cepat. Namanya juga musibah. 2 kali dalam 2 hari. Ia berhenti berjalan, lalu menatapku cukup lama. "Ratri." "Iya. Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi, kalau kamu terus curiga pada semua hal, liburan ini nggak akan ada gunanya." Aku terdiam. Nada suaranya tidak tinggi, namun cukup untuk membuatku merasa bersalah. Seolah semua ketakutanku hanyalah imajinasi berlebihan. Aku menarik napas panjang. Mungkin benar. Mungkin aku mulai paranoid. Malam semakin larut. Arga sudah tertidur. Aku belum bisa memejamkan mata. Sekitar pukul 11, aku memutuskan keluar ke teras belakang untuk mencari udara segar. Saat itulah aku melihat cahaya senter bergerak dari arah bangunan maintenance. Pak Damar sedang memeriksa sesuatu di dekat gudang peralatan. Tak lama kemudian, ia berhenti, membungkuk, lalu mengambil sebuah benda kecil dari tanah. Ia memasukkannya ke kantong plastik bening. Wajahnya berubah pucat. Aku tidak tahu apa yang ditemukannya. Namun beberapa detik kemudian, ia menoleh ke arah cottage kami. Tatapan kami bertemu. Pak Damar perlahan menggelengkan kepala, seolah ingin mengatakan bahwa keadaan jauh lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Sementara itu, di dalam kamar, ponsel Arga yang tertinggal di atas meja tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk muncul beberapa detik sebelum layarnya kembali gelap. Aku hanya sempat membaca sebagian isinya. "Besok jangan gagal lagi." Tubuhku langsung membeku. Kalimat itu terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin seseorang sedang merencanakan sesuatu. Dan targetnya adalah aku. Aku tidak tidur semalaman. Pesan singkat yang sempat kulihat di layar ponsel Arga terus terbayang. "Besok jangan gagal lagi." Kalimat itu hanya muncul beberapa detik sebelum layar terkunci kembali. Aku bahkan tidak sempat melihat nama pengirimnya. Mungkin orang lain akan menganggapnya pesan biasa. Tapi setelah pagar gazebo patah dan kompor portabel meledak tepat di dekatku, aku tidak lagi mampu menganggap semua itu sebagai kebetulan. Pagi harinya, Arga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan tampak lebih ceria daripada kemarin. "Ada program naik jeep ke bukit sebelah," katanya, "pemandangannya bagus." Aku menatap wajahnya beberapa saat. "Kamu kelihatan semangat." Arga tersenyum. Masa liburan malah murung terus. Senyum itu masih senyum yang sama. Nang. Tapi kini aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Matanya tidak ikut tersenyum. Aku memutuskan berpura-pura biasa. Kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan Arga, aku tidak boleh membuatnya sadar bahwa aku mulai curiga. Aku justru harus membuatnya merasa aku masih percaya. "Ya sudah," kataku sambil tersenyum tipis. "Semoga hari ini lebih menyenangkan." Kulihat bahu Arga sedikit lebih rileks, seolah ia lega mendengar jawabanku. Di area keberangkatan jeep wisata, sekitar 8 kendaraan sudah berjajar. Seorang pemandu membagikan helm keselamatan. Saat menunggu giliran, aku melihat Pak Damar berjalan cepat menuju garasi kecil di samping parkiran. Wajahnya terlihat serius. Ia bahkan tidak menyadari aku memperhatikannya. Beberapa menit kemudian terdengar suara perdebatan dari arah garasi. Aku bilang jangan dipakai dulu. "Itu cuma baut longgar, Pak." "Bukan cuma baut." Aku spontan melangkah mendekat. Namun Arga lebih dulu memegang lenganku. "Sudah, jangan ikut campur. Kayaknya mereka lagi ada masalah. Itu urusan teknisi." Nada suaranya terdengar datar. Terlalu datar. Tak lama kemudian, seorang petugas menghampiri rombongan. "Maaf, Bapak Ibu, mohon menunggu sekitar 15 menit. Ada pemeriksaan kendaraan." Beberapa tamu mengeluh. Arga tampak tidak senang. "Lama." "Sebentar saja, Pak." Aku melirik ke arah garasi. Kulihat Pak Damar sedang menunjuk salah satu jeep berwarna hijau tua. Beberapa mekanik tampak saling berbisik. Lalu, jeep itu didorong masuk ke dalam bengkel. Anehnya, itulah jeep yang nomor antreannya seharusnya kami gunakan. 20 menit kemudian, petugas datang lagi.
Maaf atas keterlambatannya. Untuk alasan keselamatan, kendaraan Bapak kami ganti. Aku melihat rahang Arga mengeras sesaat. Hanya sesaat. Setelah itu ia kembali tersenyum. Ya sudah. Perubahan ekspresi singkat itu tidak luput dari pandanganku. Kenapa ia terlihat kecewa hanya karena jeep diganti? Perjalanan menuju bukit berlangsung lancar. Aku duduk di kursi belakang sambil menikmati pemandangan. Sesekali aku memperhatikan Arga. Ia beberapa kali melihat jam tangannya. Lalu melihat ponsel. Lalu kembali melihat jalan. Seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung terjadi. Selesai berkeliling, rombongan kembali ke area parkir. Saat para tamu sibuk berfoto, aku sengaja berpura-pura menuju toilet. Namun langkahku berbelok ke arah bangunan maintenance. Aku ingin menemui Pak Damar. Begitu melihatku datang, pria itu tampak terkejut. Ibu, kenapa ke sini? Aku mau tanya sesuatu. Ia melihat ke kanan dan kiri lebih dulu. Masuk sebentar. Ruangan maintenance dipenuhi rak perkakas, monitor CCTV, gulungan kabel, dan berbagai alat kerja. Pak Damar menutup pintu perlahan. Lanjutkan, Bu. Aku menarik napas panjang. Semua kejadian ini sebenarnya apa? Pak Damar tidak langsung menjawab. Ia justru membuka laci meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik bening. Isinya, 2 buah baut baja yang ujung ulirnya tampak bekas dipotong menggunakan mesin. Saya menemukan ini di bawah gazebo. Aku menatap benda itu. Baut. Pak Damar mengangguk. Kalau kayunya lapuk, bautnya tetap utuh. Lalu ini sengaja dipotong. Dadaku terasa sesak. Jadi benar ada yang menyabotase. Pak Damar menghela napas. Saya belum bisa menuduh siapapun. Tapi 3 lokasi kecelakaan memiliki satu kesamaan. Apa? Sistem CCTV di sekitar lokasi selalu mati beberapa menit sebelum kejadian. Aku membeku. Semuanya. Iya. Gazebo. Area api unggun. Bahkan garasi jeep tadi pagi. Aku menggigit bibir. Berarti ada orang yang menghapus jejak. Pak Damar mengangguk pelan. Saya sedang mencoba mencari tahu siapa yang punya akses. Belum sempat aku bertanya lagi. Terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Pak Damar langsung mematikan monitor. Jangan bicara. Pintu terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun masuk sambil membawa map biru. Rambutnya disanggul rapi. Seragamnya berbeda dengan pegawai lain. Di dada kirinya terpasang papan nama bertuliskan Livia, Kepala Operasional. Oh, ada tamu. Senyumnya ramah, namun matanya tampak dingin. Pak Damar menjawab santai. Ibu ini tadi tanya arah ke Taman Anggrek. Begitu ya? Livia menoleh kepadaku. Kalau butuh bantuan apapun, silakan hubungi resepsionis. Aku mengangguk sopan. Terima kasih. Namun sebelum keluar, aku sempat melihat sesuatu. Tatapan Livia berpindah dari wajahku ke arah Pak Damar. Tatapan yang penuh peringatan. Seolah keduanya sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui tamu. Malam harinya, hujan turun cukup deras. Arga mengajakku makan malam di restoran utama. Saat kami sedang menunggu makanan datang, seorang pelayan menghampiri meja. Maaf, Pak Arga. Iya. Ibu Livia meminta Bapak datang sebentar ke ruang administrasi. Arga tampak sedikit terkejut. Sekarang? Iya, Pak. Arga menoleh kepadaku. Aku sebentar ya. Aku tersenyum. Iya. Begitu Arga pergi, aku melihat dari balik jendela kaca. Ia memang berjalan menuju gedung administrasi. Namun beberapa menit kemudian, seorang wanita keluar dari pintu samping. Wanita itu adalah Livia. Ia tidak masuk ke kantor, justru menghampiri Arga. Keduanya berdiri di bawah atap kecil yang terlindung dari hujan. Mereka berbicara sangat dekat. Lalu, tanpa sadar, Livia merapikan kerah jaket Arga dengan gerakan yang terlalu akrab. Bukan seperti hubungan atasan dan tamu, melainkan seseorang yang sudah sangat terbiasa menyentuhnya. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak mendengar percakapan mereka, tetapi aku melihat dengan jelas. Saat berpisah, Livia menyelipkan sebuah amplop coklat ke tangan Arga, dan Arga memasukkannya ke dalam saku tanpa melihat isi di dalamnya.
Aku perlahan menundukkan kepala. Perasaanku mengatakan, perjalanan ini bukan sekadar liburan yang gagal. Hujan baru berhenti menjelang dini hari. Suara tetesan air dari atap cottage terdengar pelan, berpadu dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Aku tidak memejamkan mata sedikit pun. Bayangan Arga menerima amplop dari Livia terus berputar di kepalaku. Selama ini aku selalu percaya, setiap masalah dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah orang yang tidur di sampingku masih benar-benar suamiku yang dulu? Pagi itu, Arga terlihat sangat bersemangat. Cuacanya bagus. Aku hanya mengangguk. Hari ini ada satu tempat yang wajib kita lihat. Di mana? Gardu Pandang Awan. Aku terdiam. Nama tempat itu terdengar asing. Arga segera membuka brosur wisata resor. Katanya ini spot terbaik. Dari sana kita bisa lihat matahari menembus kabut. Aku memperhatikan gambar di brosur. Gardu itu berdiri di ujung tebing, disangga tiang-tiang kayu dan baja. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Entah kenapa, aku langsung teringat pagar gazebo yang patah. Sekitar pukul 9 pagi, kami berjalan menuju Gardu Pandang. Jalurnya lebih sepi dibanding area lain. Semakin mendekat, pepohonan semakin rapat. Tidak banyak tamu yang memilih datang ke sana. Beberapa papan peringatan tampak berdiri di sepanjang jalan. Hati-hati jalan licin. Dilarang berlari. Aku memperlambat langkah. Mas. Iya. Kenapa tempat ini sepi? Masih pagi. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun perasaan tidak enak kembali muncul. Saat kami hampir sampai, ponsel Arga berdering. Ia melihat layar sebentar lalu menghela napas. Yah. Ada apa? Aku harus jawab telepon kantor. Di sini. Cuma 2 menit. Ia berpura-pura kesal. Lalu menunjuk sebuah bangunan kayu kecil yang letaknya sekitar 50 meter dari gardu utama. Oh ya. Apa? Kameraku ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di gardu observasi sebelah. Aku mengikuti arah telunjuknya. Bangunan kecil itu tampak kosong. Pintunya sedikit terbuka. Kamu ambilin sebentar ya? Aku menatapnya. Kenapa nggak nanti aja? Sebentar kok. Lagian teleponnya penting. Aku menarik napas pelan. Baiklah, hanya mengambil kamera. Tidak lebih. Aku mulai berjalan sendiri menuju bangunan itu. Semakin dekat, suasananya terasa semakin sunyi. Tidak ada suara pengunjung. Tidak ada petugas. Hanya suara angin yang berembus melewati celah-celah kayu. Aku menaiki 3 anak tangga pertama. Lalu berhenti. Lantai gardu mengeluarkan bunyi berderit. Create. Aku menoleh ke belakang. Arga masih berdiri cukup jauh sambil memegang ponsel di telinga. Namun anehnya, tatapannya tidak mengarah ke layar ponsel, melainkan kepadaku. Seolah sedang menunggu sesuatu. Aku mengangkat kaki untuk menaiki tangga berikutnya. Belum sempat kakiku menyentuh lantai gardu. Seseorang menarik lenganku dengan kuat. Jangan. Aku terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan. Pak Damar. Wajahnya dipenuhi keringat. Turun sekarang. Ada apa, Pak? Jangan tanya. Ikut saya. Belum sempat aku memahami apa yang terjadi. Braak. Suara menggelegar memecah keheningan. Seluruh bagian depan gardu pandang tiba-tiba ambruk. Tiang penyangga patah. Lantai kayu runtuh. Debu beterbangan. Bangunan itu meluncur turun ke lereng bersama suara kayu yang saling menghantam. Aku membeku. Tubuhku gemetar hebat. Kalau Pak Damar terlambat menarikku 1 atau 2 detik saja, aku pasti sudah berada di atas lantai yang baru saja runtuh. Dari kejauhan terdengar orang-orang berteriak. Bangunannya roboh. Cepat panggil petugas. Arga berlari ke arah kami. Namun langkahnya tiba-tiba melambat ketika melihatku masih berdiri. Ekspresi terkejut itu hanya muncul sesaat. Sangat singkat. Lalu berubah menjadi wajah panik. Ratri. Ia memelukku. Kamu nggak kenapa-kenapa. Aku tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku tidak membalas pelukannya. Karena aku merasakan sesuatu yang ganjil. Jantung Arga memang berdebar. Tetapi bukan seperti orang yang baru kehilangan orang tercinta. Melainkan seperti seseorang yang rencananya gagal. Petugas keamanan berdatangan.
Area langsung ditutup. Salah satu petugas berkata dengan wajah pucat. Mustahil. Supervisor datang sambil membawa denah bangunan. Gardu ini belum dijadwalkan dibuka hari ini. Semua orang saling berpandangan. Apa maksudnya? Supervisor membuka map. Sejak kemarin sore gardu ini sudah ditutup untuk inspeksi. Aku langsung menoleh ke arah Arga. Mas, kamu bilang tempat ini masih dibuka. Arga tampak bingung. Aku lihat di brosur. Brosur itu lama. Supervisor memperlihatkan pemberitahuan yang baru dicetak pagi tadi. Area ditutup sementara. Dadaku mulai sesak. Kalau memang gardu ini ditutup, kenapa Arga justru menyuruhku masuk ke sana? Di tengah keributan itu, Pak Damar diam-diam menarikku menjauh ke balik deretan pinus. Wajahnya jauh lebih serius daripada sebelumnya. Bu Ratri. Iya. Saya sudah tidak bisa diam lagi. Apa maksud Bapak? Pak Damar mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku bajunya. Saya menemukan ini di ruang kontrol CCTV. Apa isinya? Rekaman yang belum sempat dihapus. Aku menatap benda kecil itu. Pak Damar melanjutkan dengan suara lirih. Selama 3 hari terakhir, ada seseorang yang terus meminta kamera di sekitar ibu dimatikan beberapa menit sebelum setiap kejadian. Tubuhku langsung melemas. Saya belum sempat menyerahkan ini ke polisi. Kenapa? Karena saya belum tahu siapa saja yang terlibat. Ia menatap ke arah Arga yang masih berpura-pura membantu petugas. Lalu sekarang, Pak Damar menarik napas panjang. Sekarang saya tahu. Aku menggigit bibir hingga terasa nyeri. Air mata mulai menggenang. Bukan karena bangunan itu runtuh, melainkan karena akhirnya aku harus menerima kenyataan yang selama ini terus kutolak. Orang yang ingin melihatku mati, bukan orang asing, melainkan suamiku sendiri. Namun saat kami hendak meninggalkan lokasi, terdengar teriakan dari arah tebing. Ada orang jatuh. Semua kepala menoleh. Seorang petugas menunjuk ke dasar jurang yang tertutup kabut. Di sana, terlihat sepotong syal berwarna krem tersangkut di rantingan. Syal itu sama persis dengan syal yang kupakai pagi ini. Aku spontan menyentuh leher. Kosong. Syal itu ternyata terlepas saat Pak Damar menarikku. Arga melihat ke arah jurang. Wajahnya perlahan berubah. Bukan sedih, bukan takut, melainkan lega. Dan pada detik itulah, Pak Damar berbisik pelan di telingaku. Jangan muncul dulu, Bu. Kalau mereka mengira ibu jatuh, kita punya kesempatan membongkar semuanya. Aku memandang syal yang bergoyang pelan di bawah sana. Suara sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Petugas keamanan berlarian menuju bibir jurang. Beberapa orang membawa tali pengaman, sementara yang lain meneriakkan namaku berulang kali. Bu Ratri. Kalau masih bisa dengar, jawab. Aku berdiri di balik rimbunnya pohon pinus bersama Pak Damar. Jarak kami hanya sekitar 50 meter dari lokasi pencarian, tetapi kabut yang turun perlahan membuat kami tak terlihat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena takut, melainkan karena melihat orang-orang yang benar-benar berusaha mencariku. Sementara orang yang paling seharusnya berharap aku selamat justru sedang memainkan sandiwara terbaiknya. Pak Damar menyentuh bahuku pelan. Maaf, Bu. Aku menggeleng. Bapak benar. Kalau ibu muncul sekarang, mereka akan langsung menghilangkan semua bukti. Aku menoleh ke arah jurang. Syal krem milikku masih tersangkut di ranting pohon. Dari kejauhan, benda itu memang tampak seperti petunjuk terakhir seseorang yang jatuh. Persis seperti yang mereka inginkan. Pak Damar membawaku melewati jalur kecil yang hanya diketahui para pegawai. Kami berjalan menembus hutan pinus selama hampir 10 menit hingga tiba di sebuah bangunan sederhana di belakang area resor. Bangunan itu dipenuhi genset, panel listrik, dan gudang perlengkapan. Di sini aman. Apa tidak ada orang yang datang? Hanya staf maintenance. Beliau membuka pintu sebuah ruangan kecil. Di dalamnya hanya ada ranjang lipat, meja kayu tua, kipas angin, dan sebuah monitor yang terhubung ke puluhan kamera CCTV. Aku harus bersembunyi di sini. Pak Damar mengangguk. Untuk sementara. Aku duduk perlahan di tepi ranjang. Semua terasa seperti mimpi buruk. 2 jam yang lalu aku masih berjalan bersama suamiku. Aku harus bersembunyi darinya. Tak lama kemudian, radio komunikasi milik Pak Damar berbunyi. Seluruh tim,
Korban belum ditemukan. Pencarian dilanjutkan sampai malam. Suara lain menyusul. Suami korban mengalami syok. Mohon ada yang mendampingi. Aku memejamkan mata. Syok? Atau sedang berpura-pura syok? Pak Damar membuka salah satu monitor CCTV. Di layar terlihat lobi utama resor. Tak lama kemudian, Arga masuk bersama beberapa petugas. Bajunya sengaja dibuat sedikit kotor. Rambutnya berantakan. Ia duduk di sofa sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. Beberapa tamu mendekatinya, memberikan pelukan, mengucapkan bela sungkawa. Lalu, Arga menangis. Tangisnya terdengar begitu meyakinkan. Aku menggigit bibir. 5 tahun hidup bersamanya. Aku bahkan tidak tahu suamiku ternyata bisa berakting sebaik itu. Seorang polisi datang menghampiri Arga. Kami turut prihatin, Pak. Arga mengangguk lemah. Tolong temukan istri saya. Saat ini tim SAR sedang menyisir lereng. Dia takut ketinggian. Suara Arga bergetar. Dia pasti sangat ketakutan. Kalau aku tidak mengetahui semua yang telah terjadi, mungkin aku sendiri akan percaya bahwa laki-laki itu benar-benar mencintaiku. Sekitar 1 jam kemudian, pencarian dihentikan sementara karena kabut semakin tebal. Sebagian tamu mulai kembali ke kamar. Lobi menjadi lebih sepi. Saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Arga berdiri. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu, tangisnya langsung berhenti. Begitu saja. Secepat seseorang mematikan saklar lampu. Wajah sedihnya menghilang. Digantikan ekspresi datar. Dingin. Tanpa emosi. Aku membeku menatap monitor. Pak Damar menghela napas pelan. Itulah yang saya takutkan. Arga kemudian berjalan menuju pintu samping lobi. Monitor lain memperlihatkan area parkir belakang. Beberapa detik kemudian, Livia sudah menunggunya di sana. Wanita itu mengenakan mantel hitam. Begitu Arga mendekat, ia langsung memeluknya. Pelukan yang terlalu lama untuk disebut sekadar hiburan bagi tamu yang sedang berduka. Aku merasakan dadaku sesak. Livia melepaskan pelukan lebih dulu. Ia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Pak Damar memperbesar suara dari kamera parkir. Meski tertutup suara angin, beberapa kalimat masih terdengar jelas. Sudah selesai? Tanya Livia. Arga mengangguk. Kalau jasadnya tidak ditemukan, itu lebih bagus. Aku spontan menutup mulutku sendiri. Tubuhku gemetar hebat. Livia kembali bertanya. Dokumennya kapan diambil? Malam ini. Polisi belum curiga. Keduanya tertawa pelan. Aku memalingkan wajah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua keraguan yang selama ini berusaha ku tepis akhirnya hancur. Pak Damar segera mencabut kartu memori dari alat perekam CCTV. Ini tidak boleh hilang. Apa rekamannya jelas? Cukup jelas. Beliau memasukkan kartu memori itu ke dalam kantong plastik anti air. Besok pagi saya akan menghubungi seseorang. Siapa? Teman lama saya. Polisi. Pak Damar mengangguk. Dulu kami sering bekerja sama saat operasi penyelamatan. Aku menatap monitor sekali lagi. Di layar, Arga dan Livia sudah berpisah. Namun sebelum masuk ke gedung utama, Arga sempat mengeluarkan ponselnya. Ia mengirim pesan kepada seseorang. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil bak tertutup memasuki area belakang resor. Seorang pria bertubuh besar turun sambil membawa tas hitam. Aku belum pernah melihatnya. Ia tidak memakai seragam resor, yang membuatku merinding. Arga langsung menyambut pria itu dengan jabat tangan. Bukan seperti tamu, melainkan seperti rekan yang sudah lama saling mengenal. Pak Damar memperbesar gambar. Wajahnya langsung berubah tegang. Saya kenal orang itu. Siapa? Pak Damar menelan ludah. Namanya Bimo. Bimo siapa? Mantan kontraktor bangunan. Apa hubungannya dengan resor? Pak Damar menatap layar tanpa berkedip. 2 bulan lalu. Dia yang mengerjakan renovasi gardu pandang awan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kalau Bimo yang membangun gardu itu, dan sekarang ia datang diam-diam menemui Arga, maka kemungkinan besar, runtuhnya gardu tadi pagi bukan kecelakaan, melainkan bagian dari rencana yang sudah disusun jauh sebelum kami menginjakan kaki di resor. Aku mengepalkan tangan.
Perempuan yang selama ini hanya ingin mempertahankan rumah tangganya, kini perlahan berubah. Aku tidak lagi ingin mencari alasan untuk memaafkan Arga. Aku ingin mengetahui seluruh kebenaran. Dan memastikan, tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari kebohongannya. Malam itu, hujan kembali turun. Tidak deras. Hanya rintik-rintik kecil yang memantul di atap seng gudang maintenance. Aku belum berani memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah wajah Arga saat berkata pelan kepada Livia. Kalau jasadnya tidak ditemukan, itu lebih bagus. Kalimat itu terus menghantam pikiranku. Aku akhirnya benar-benar menerima kenyataan. Laki-laki yang selama 5 tahun kupanggil suami, memang menginginkan kematianku. Sekitar pukul 9 malam, radio komunikasi di meja Pak Damar kembali berbunyi. Pak Damar, ruang kontrol listrik sebentar kosong. Tolong cek panel belakang. Pak Damar menoleh kepadaku. Ini kesempatan kita. Kesempatan apa? Kalau dugaan saya benar, malam ini mereka akan menghapus semua rekaman. Beliau membuka sebuah lemari besi kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan rompi teknisi, topi proyek, dan masker. Bu Ratri. Iya. Mulai malam ini ibu tidak bisa lagi memakai pakaian itu. Aku melihat pakaianku yang masih dipenuhi debu gardu pandang. Kalau ada pegawai lain melihat ibu. Semua selesai. Aku mengangguk pelan. Pak Damar menyerahkan rompi abu-abu itu. Mulai sekarang, anggap ibu staf maintenance. 15 menit kemudian, kami berjalan melewati lorong belakang yang hanya digunakan karyawan. Lorong itu sempit. Lampunya redup. Di beberapa sudut terdapat pintu menuju ruang panel, gudang linen, ruang CCTV, dan ruang server. Aku baru tahu, resor semewah ini memiliki dunia lain yang tidak pernah dilihat para tamu. Pak Damar membuka sebuah pintu besi. Masuk. Ruangan itu dipenuhi puluhan monitor. Sebagian besar menampilkan area lobi, restoran, parkiran, dan jalur menuju cottage. Namun beberapa layar gelap. Ini kamera yang rusak. Pak Damar menggeleng. Bukan. Lalu, sengaja dimatikan. Aku menatap layar-layar hitam itu. Siapa yang bisa mematikannya? Hanya 3 orang. Siapa? General Manager, Kepala Operasional, dan Administrator Sistem. Aku langsung teringat pada Livia. Pak Damar membuka log aktivitas komputer. Di layar muncul daftar akses selama 3 hari terakhir. Aku memang tidak terlalu paham soal sistem komputer. Namun satu hal langsung menarik perhatianku. Semua kamera yang berada di dekat lokasi kecelakaan mati. Dengan selisih waktu hanya beberapa menit sebelum kejadian. Gazebo, api unggun, garasi jeep, gardu pandang. Semuanya. Pak Damar menunjuk layar. Lihat jamnya. Aku memperhatikan lebih teliti. Pukul 9.18. Pukul 19.42. Pukul 8.57. Semua kamera dinonaktifkan. Lalu sekitar 5-7 menit kemudian, terjadi insiden. Aku merasakan tengkuku dingin. Ini bukan kebetulan. Pak Damar mengangguk. Makanya saya yakin sejak awal. Beliau kemudian mencolokkan flash disk kecil. Seluruh log langsung disalin. Kita butuh bukti ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pak Damar langsung mematikan monitor. Lampu ruangan ikut dipadamkan. Kami berdua menahan napas. Gagang pintu bergerak. Klik. Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat seseorang menyinari ruangan menggunakan senter. Aku memegang lengan Pak Damar erat-erat. Kalau orang itu masuk, semuanya akan berakhir. Beberapa detik terasa begitu lama. Untungnya, orang itu hanya melihat sekilas. Lalu menutup kembali pintu. Suara langkahnya menjauh. Aku baru berani bernapas. Itu siapa? Pak Damar menjawab lirih. Satpam malam. Beliau melihat jam. Kita harus cepat. Kami keluar lewat pintu belakang. Namun baru beberapa langkah. Suara tawa pelan terdengar dari arah taman privat yang berada di belakang gedung administrasi. Pak Damar langsung menarikku bersembunyi di balik semak bunga. Diam. Aku mengintip perlahan. Di bawah lampu taman yang redup, Arga sedang duduk berhadapan dengan Livia. Di atas meja terdapat map hitam, laptop, dan 2 gelas anggur. Aku tidak menyangka
Baru beberapa jam setelah istrinya dinyatakan hilang, ia masih sempat menikmati minuman bersama wanita lain. Pak Damar perlahan mengeluarkan perekam suara digital dari saku rompinya. Beliau menekan tombol rekam. Percakapan mereka mulai terdengar. Livia membuka map. Semua surat kuasa sudah beres. Arga mengangguk. Bagus. Tapi masih ada satu masalah. Apa? Tanda tangan terakhir. Arga tersenyum tipis. Gak akan ada yang mempermasalahkan. Loh, istriku sudah dianggap meninggal. Aku langsung mengatupkan rahang. Livia kembali membuka beberapa lembar dokumen. Kalau keluarganya meminta otopsi, tidak ada jasad. Kalau jasad ditemukan, Arga menyesap minumannya. Nggak akan. Nada suaranya begitu yakin. Seolah ia benar-benar percaya tubuhku tidak mungkin ditemukan. Lalu ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Aku mengenali map itu. Map yang selama ini kusimpan di brankas rumah. Map berisi seluruh dokumen kepemilikan studio ilustrasi milikku. Tanganku langsung mengepal. Bagaimana bisa dokumen itu ada di tangannya? Livia membalik beberapa halaman. Semua aset atas nama Ratri sudah hampir selesai dipindahkan. Berapa nilainya sekarang? Hampir 11 miliar. Aku membeku. 11 miliar? Aku bahkan tidak pernah menghitung total nilai seluruh aset keluarga kami. Selama ini aku mempercayakan semua urusan administrasi kepada Arga. Kepercayaanku justru menjadi senjata untuk menghancurkanku. Namun percakapan berikutnya membuat darahku benar-benar berdesir. Livia berkata pelan. Kalau polisi tahu soal renovasi gardu. Arga menoleh ke sekeliling. Lalu menjawab dengan suara lebih pelan. Bimo sudah membereskan semuanya. Tapi dia mulai takut. Kalau perlu. Arga berhenti sejenak. Tatapannya berubah dingin. Bimo juga harus diam. Aku menatap Pak Damar. Beliau ikut terkejut. Kalimat itu berarti satu hal. Arga bukan hanya berusaha membunuhku. Ia juga siap menyingkirkan siapapun yang bisa menjadi saksi. Tepat ketika Arga dan Livia berdiri hendak pergi, sebuah suara memanggil dari arah parkiran belakang. Pak Arga. Seorang pria bertubuh besar berjalan cepat menghampiri. Bimo. Wajahnya tampak pucat. Kita harus bicara. Arga mengernyit. Sekarang? Iya. Bukan di sini. Bimo menggeleng keras. Ini penting. Ada apa? Bimo menelan ludah berkali-kali sebelum akhirnya berkata dengan suara gemetar. Ada orang yang mengambil salinan gambar struktur asli gardu pandang. Arga langsung membeku. Siapa? Nggak tahu. Tapi kalau gambar itu sampai ke polisi, mereka bakal tahu baut penyangganya sengaja diganti. Aku melihat wajah Arga berubah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar panik. Dan aku tahu, retakan pertama dalam rencananya akhirnya mulai muncul. Aku dan Pak Damar tetap bersembunyi di balik semak hingga Arga, Livia, dan Bimo meninggalkan taman. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak. Baru setelah suara langkah mereka benar-benar menghilang, Pak Damar mematikan alat perekam. Ia menarik napas panjang. Semua masuk. Apa suaranya jelas? Beliau memutar beberapa detik rekaman. Bimo juga harus diam. Kalimat itu terdengar cukup jelas. Meski tidak terlalu keras, maknanya sudah lebih dari cukup. Aku merinding. Selama ini aku mengenal Arga sebagai pria yang selalu menghindari konflik. Bahkan ketika bertengkar denganku, ia lebih sering memilih diam. Sekarang aku sadar, ia bukan menghindari konflik. Ia menghilangkan orang yang dianggap bisa menjadi masalah. Malam itu juga, Pak Damar menghubungi seseorang menggunakan ponsel lama yang disimpannya di loker. Aku butuh bantuan. Suara di seberang terdengar samar. Ini darurat. Pak Damar menjelaskan situasinya tanpa menyebut keberadaanku. Beberapa kali ia mengangguk. Baik, saya tunggu. Telepon ditutup. Siapa, Pak? Teman lama. Polisi. Pak Damar mengangguk. AKP Farhan. Saya percaya sama beliau. Tapi kita tidak bisa gegabah. Kalau Arga tahu ibu masih hidup sebelum polisi datang, dia pasti mengubah semua rencananya. Aku mengangguk. Kini aku mengerti mengapa Pak Damar terus memintaku bersabar. Kami tidak hanya membutuhkan dugaan.
Kami membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Pukul 11 malam. Sebuah mobil tanpa tanda dinas memasuki pintu belakang resor. Dua pria berpakaian biasa turun dari mobil. Salah satunya langsung menghampiri Pak Damar. Mereka berjabat tangan erat. Sudah lama. Maaf baru bisa datang. Pria itu kemudian menoleh kepadaku. Jadi ini Bu Ratri. Aku mengangguk pelan. Perkenalkan. Saya Farhan. Nada bicaranya tenang. Tidak banyak basa-basi. Pak Damar menyerahkan flash disk, kartu memori CCTV, dan alat perekam suara. Farhan melihat semuanya satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin serius. Kalau ini asli, kasusnya jauh lebih besar dari dugaan saya. Beliau kemudian meminta salah seorang anggota memeriksa seluruh file menggunakan laptop forensik. Aku duduk di kursi kayu sambil memperhatikan. Beberapa menit kemudian, anggota itu berkata, "Pak, apa? Semua metadata masih utuh. Tidak ada tanda manipulasi." Farhan mengangguk pelan. Bagus. Beliau menoleh kepadaku. Bu Ratri. Iya. Saya ingin bertanya. Sebelum berangkat ke resor, apakah Ibu pernah menandatangani dokumen apapun? Aku mencoba mengingat. Beberapa minggu sebelumnya, Arga memang pernah membawa setumpuk berkas. Katanya hanya pembaruan data bank dan perpajakan. Aku menandatanganinya tanpa membaca seluruh isi. Aku langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan. Farhan seolah sudah menduga jawabanku. Kemungkinan besar. Dokumen itu bukan yang Bapak Arga katakan. Sementara itu, di sisi lain resor, Arga duduk sendirian di kamar cottage. Ia membuka laptop. Livia masuk tanpa mengetuk pintu. Kamu dipanggil polisi besok pagi. Aku tahu. Wajahmu kenapa? Bimo bikin masalah. Livia menghela napas. Dia takut. Kalau dia buka mulut. Arga menatap layar laptop. Dia nggak akan berani. Yakin. Terlalu banyak yang bisa menyeret dia. Namun ternyata, di balik ketenangannya, Arga mulai melakukan kesalahan pertama. Ia membuka sebuah aplikasi penyimpanan awan, lalu mengunduh beberapa dokumen. Tanpa ia sadari, seluruh aktivitas itu terekam oleh sistem jaringan resor. Pak Damar yang masih terhubung ke server melihat notifikasi transfer data dalam jumlah besar. Beliau langsung menunjukkannya kepada Farhan. Pak, lihat ini. Farhan memperhatikan layar. Dia sedang mengambil sesuatu. Bisa dilacak. Pak Damar mengangguk. Semua aktivitas jaringan tersimpan otomatis. Farhan tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan saja. Aku heran. Kenapa tidak langsung ditangkap? Farhan menjawab pelan. Orang yang merasa aman biasanya justru membuat kesalahan terbesar. Benar saja. Sekitar 30 menit kemudian, Arga keluar dari cottage membawa tas ransel hitam. Ia berjalan cepat menuju bangunan administrasi. Melalui kamera CCTV yang masih aktif, kami melihat semuanya. Livia sudah menunggu di dalam. Bimo datang beberapa menit kemudian. Ketiganya masuk ke ruang arsip. Farhan mengangkat tangan. Jangan ganggu dulu. Aku semakin bingung. Mereka mau apa? Farhan menunjuk monitor. Lihat. Di layar terlihat Arga membuka brankas digital menggunakan sidik jarinya. Lalu ia mengeluarkan beberapa map. Salah satunya berwarna biru tua. Bimo langsung bereaksi. Itu jangan dibawa. Kenapa? Map itu masih ada laporan renovasi lama. Arga berhenti. Laporan apa? Yang belum sempat dimusnahkan. Aku melihat wajah Arga berubah pucat. Ia membuka map itu dengan tergesa-gesa. Di dalamnya terdapat gambar struktur gardu pandang awan. Lengkap dengan tanda tangan kontraktor. Namun yang paling mengejutkan, di pojok kanan bawah terdapat dokumen revisi. Revisi itu menunjukkan bahwa 4 baut baja berstandar industri diganti dengan baut kualitas rendah hanya 3 hari sebelum kami datang ke resor. Arga langsung membanting map itu ke meja. Kamu bilang semua sudah dibereskan. Bimo ikut panik. Aku kira sudah. Kira. Staf administrasi lama belum sempat memusnahkan arsip itu. Arga memukul meja begitu keras hingga gelas kaca di atasnya jatuh pecah. Lalu sekarang gimana?
Bimo mulai gemetar. Kalau polisi lihat dokumen itu, habis kita. Tanpa berpikir panjang, Arga mengambil korek api dari sakunya. Ia hendak membakar seluruh isi map. Melihat itu, Farhan langsung berdiri. Cukup. Beliau menekan tombol radio komunikasi. Semua tim, masuk sekarang. Dalam hitungan detik, 4 anggota polisi berpakaian sipil bergerak dari berbagai arah menuju ruang administrasi. Pintu didobrak. Polisi. Arga terlonjak. Livia menjerit. Bimo menjatuhkan map ke lantai. Farhan melangkah masuk dengan tenang. Selamat malam. Arga mencoba tersenyum. Pak, ini salah paham. Farhan menatap korek api yang masih berada di tangan Arga. Lalu, kenapa Anda mencoba membakar arsip bangunan? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada satupun yang mampu menjawab. Namun Farhan belum menunjukkan kartu terakhirnya. Ia sengaja belum memberitahu bahwa orang yang selama ini mereka kira sudah mati sedang berdiri hanya beberapa meter di balik pintu. Dan kemunculan perempuan itu akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh sandiwara Arga. Ruangan administrasi berubah tegang. 4 anggota polisi berdiri di setiap sudut, memastikan tidak seorang pun keluar. Di atas meja masih tergeletak map biru yang beberapa detik lalu hendak dibakar Arga. Laporan renovasi, daftar pembelian material, catatan perubahan spesifikasi baut. Semua masih utuh. Farhan mengenakan sarung tangan lalu mengambil map itu perlahan. Ia membalik halaman demi halaman tanpa berkata apapun. Semakin lama wajahnya semakin serius. Arga mencoba memecah keheningan. Pak, saya rasa ada kesalahpahaman. Farhan tetap membaca dokumen. Kesalahpahaman? Iya. Saya hanya membantu pihak resor membereskan arsip. Farhan mengangkat pandangan. Dengan cara membakarnya. Arga terdiam. Livia buru-buru menyela. Itu bukan maksudnya. Bapak Arga hanya panik karena istrinya belum ditemukan. Farhan menoleh kepadanya. Kalau begitu, kenapa ibu ada di sini tengah malam bersama tamu resor? Livia kehilangan kata-kata. Sementara itu, aku masih berdiri di balik pintu bersama Pak Damar. Jantungku berdetak sangat keras. Telapak tanganku dingin. Farhan sempat menoleh kepadaku beberapa menit sebelumnya. Beliau hanya berkata, belum. Tunggu sampai saya memberi isyarat. Aku mengangguk. Meski sebenarnya aku ingin segera masuk dan menanyakan satu hal kepada Arga. Kenapa? Apa salahku? Apa kurangnya aku sebagai istri? Namun Pak Damar menggenggam bahuku. Jangan terbawa emosi. Biarkan hukum bekerja. Aku menarik napas panjang. Beliau benar. Aku tidak boleh menghancurkan penyelidikan yang sudah disusun dengan susah payah. Di dalam ruangan, Farhan mulai mengeluarkan satu persatu barang bukti. Flash disk, kartu memori CCTV, perekam suara, beberapa lembar hasil analisis digital. Arga mulai gelisah. Itu apa? Farhan tersenyum tipis. Bukti. Bukti apa? Bapak akan tahu sebentar lagi. Beliau memasukkan flash disk ke laptop. Layar televisi di ruang administrasi langsung menyala. Video pertama diputar. Terlihat area gazebo 2 hari sebelumnya. Seorang pria memakai topi dan masker datang membawa tas perkakas. Ia berjongkok di dekat pagar. Beberapa menit kemudian pergi. Farhan menghentikan video. Bimo. Pria bertubuh besar itu langsung pucat. Itu bukan saya. Farhan menekan tombol berikutnya. Video diperbesar. Terlihat jelas tato kecil berbentuk kompas di pergelangan tangan kanan pria tersebut. Persis seperti tato milik Bimo. Bimo langsung menunduk. Video kedua diputar. Area api unggun. Seseorang mengganti regulator tabung gas beberapa saat sebelum acara dimulai. Wajahnya memang tidak terlihat jelas. Namun jam tangan yang dipakai sama dengan jam tangan mahal yang kini melingkar di tangan Livia. Livia refleks menyembunyikan tangannya. Farhan menatapnya. Masih mau menyangkal. Livia mulai menangis. Saya cuma disuruh. Arga langsung menoleh tajam. Livia, diam. Bentakan Farhan membuat ruangan kembali sunyi. Video ketiga diputar. Ruang kontrol CCTV. Tercatat seluruh kamera di sekitar lokasi kejadian dimatikan menggunakan akun administrator. Farhan menunjukkan log aktivitas.
Akun ini milik siapa? Livia tidak menjawab. Farhan meletakkan hasil cetakan log di depannya. Silakan baca sendiri. Tangannya mulai gemetar. Arga masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Pak, bukti-bukti ini hanya menunjukkan ada kerusakan di resor. Tidak membuktikan saya berniat membunuh siapapun. Farhan tersenyum tipis. Betul. Tapi kami masih punya satu bukti lagi. Beliau mengangguk ke arah salah satu anggota. Anggota itu memutar rekaman suara. Ruangan langsung dipenuhi suara percakapan yang sangat kukenal. Kalau jasadnya tidak ditemukan, itu lebih bagus. Suara Arga. Lalu, semua aset atas nama Ratri hampir selesai dipindahkan. Suara Livia. Kemudian, kalau perlu, Bimo juga harus diam. Suara Arga kembali terdengar jelas. Ruangan mendadak sunyi. Bimo menatap Arga. Livia menunduk. Arga masih mencoba tersenyum. Itu hasil edit. Farhan mengangguk pelan. Sudah saya duga Anda akan berkata begitu. Beliau lalu menyerahkan hasil uji laboratorium forensik audio. Silakan dibaca. Rekaman asli. Tidak ada pemotongan. Tidak ada manipulasi. Senyum Arga mulai menghilang. Namun, Farhan belum selesai. Beliau berdiri. Lalu masih ada satu saksi. Arga mengernyit. Saksi? Iya. Saksi utama. Arga tertawa kecil. Istri saya sudah meninggal. Farhan memandang lurus ke arahnya. Yakin? Ruangan kembali hening. Farhan menoleh ke arah pintu. Silakan masuk. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu melangkah masuk. Suara langkah kakiku terdengar begitu jelas di ruangan yang mendadak sunyi. Semua mata langsung menoleh. Livia memucat. Bimo mundur 2 langkah. Sedangkan Arga, seolah kehilangan kemampuan bernapas. Matanya membelalak. Wajahnya berubah putih. Bibirnya bergetar. Ratri. Aku berhenti sekitar 3 meter di depannya. Tatapan kami bertemu. Aku melihat ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan ketakutan karena kehilangan istri, melainkan ketakutan karena rahasianya akhirnya terbongkar. Air mata mengalir di pipiku. Namun suaraku tetap tenang. Kaget. Arga menggeleng pelan. Enggak. Itu. Kamu. Aku masih hidup, Mas. Ruangan tetap sunyi. Aku melangkah semakin dekat. Kecewa. Arga buru-buru menggeleng. Enggak, aku senang. Senang. Aku tersenyum pahit. Kalau memang senang, kenapa waktu melihat syalku di jurang, wajahmu justru terlihat lega? Arga tidak mampu menjawab. Aku mengeluarkan ponsel dari saku rompi. Lalu memutar rekaman video yang diam-diam kuambil dari monitor CCTV di ruang maintenance. Video itu memperlihatkan Arga memeluk Livia beberapa saat setelah aku dinyatakan hilang. Kemudian terdengar jelas kalimatnya. Kalau jasadnya tidak ditemukan, semua akan lebih mudah. Aku mematikan video. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. 5 tahun, Mas. 5 tahun aku percaya sama kamu. Aku nggak pernah curiga ketika kamu minta tanda tanganku. Aku nggak pernah bertanya waktu kamu mengurus semua keuangan. Bahkan saat semua orang bilang kamu berubah. Aku tetap membela kamu. Aku menarik napas panjang. Lalu ternyata, yang paling ingin aku mati justru orang yang paling aku percaya. Arga perlahan berlutut. Ratri. Dengar dulu. Tolong. Namun kali ini, aku tidak lagi mendengar alasan apapun darinya. Karena seluruh kebohongan yang selama ini ia bangun, sudah runtuh tepat di depan mataku. Ruangan administrasi dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi suara pembelaan. Tidak ada lagi sandiwara tangis. Arga masih berlutut di hadapanku, sementara 2 anggota polisi berdiri di belakangnya. Untuk beberapa detik, tak seorang pun berbicara. Farhan sengaja membiarkan suasana itu berlangsung. Pengalamannya sebagai penyidik mengatakan, ketika para pelaku mulai saling kehilangan kepercayaan, mereka akan membuat kesalahan sendiri. Dan benar saja, orang pertama yang tidak mampu menahan tekanan bukan Arga, melainkan Bimo. Bimo menatap Arga dengan napas memburu. Pak! Arga langsung memotong. Diam. Saya bilang diam. Namun suara Bimo justru semakin bergetar.
Saya nggak mau masuk penjara sendirian. Arga menoleh tajam. Kamu jangan macam-macam. Bimo mengepalkan tangan. Awalnya Bapak bilang cuma renovasi biasa. Tapi setelah saya tahu baut sengaja diganti, saya sudah mau mundur. Farhan tidak menyela. Beliau hanya memberi isyarat kepada salah satu anggota untuk mulai merekam seluruh percakapan. Bimo melanjutkan. Bapak bilang gak akan ada korban. Cuma bikin orang takut. Tapi beberapa hari sebelum mereka datang ke resor, Bapak sendiri yang minta pagar gazebo dilemahkan. Ruangan kembali sunyi. Aku memejamkan mata. Jadi benar, insiden pertama memang direncanakan. Arga mencoba berdiri. Itu bohong. Farhan langsung memberi isyarat. Dua anggota polisi menahan lengannya. Duduk saja. Arga kembali terduduk. Wajahnya mulai dipenuhi keringat. Farhan memandang Bimo. Lanjutkan. Bimo mengangguk pelan. Setelah gazebo, Pak Arga minta area gardu pandang disiapkan. Apa maksud disiapkan? Salah satu balok utama dipotong sebagian. Supaya. Bimo menunduk. Supaya ambruk kalau ada beban. Aku menggenggam ujung meja hingga buku-buku jariku memutih. Dadaku terasa sesak. Kalau Pak Damar tidak menarikku, aku benar-benar sudah berada di atas bangunan itu. Livia yang sejak tadi menangis akhirnya ikut berbicara. Saya nggak tahu bakal separah ini. Arga langsung membentaknya. Jangan ikut bicara. Livia menangis semakin keras. Kamu yang ngajak aku. Kamu bilang semua aman. Kamu bilang cuma mau bikin istrimu hilang supaya gampang mengurus harta. Arga memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali. Farhan membuka map lain. Kami juga sudah mendapatkan data dari perusahaan asuransi. Aku menoleh. Asuransi? Farhan melanjutkan. 3 bulan sebelum perjalanan ke resor, nilai pertanggungan jiwa atas nama Bu Ratri dinaikkan hampir 4 kali lipat. Aku menatap Arga. Jadi, itu alasan kamu memaksaku tanda tangan? Arga tidak menjawab. Farhan membuka dokumen berikutnya. Dan bukan hanya itu. Beliau menyerahkan salinan mutasi rekening. Premi tambahan dibayar dari rekening pribadi Bapak Arga. Aku mulai memahami semuanya. Dokumen bank, surat kuasa, asuransi, perjalanan ke resor. Semuanya ternyata saling berkaitan. Bukan keputusan mendadak, melainkan rencana yang sudah disusun berbulan-bulan. Namun kejutan terbesar justru datang dari Pak Damar. Beliau masuk membawa sebuah map coklat tipis. Pak Farhan, ini baru saya temukan. Apa itu? Log buku tamu ruang maintenance. Farhan membukanya. Di halaman ketiga terdapat tanda tangan seseorang. 2 minggu sebelum kami datang. Nama yang tertulis membuatku membeku. Arga Prasetyo. Aku langsung menatap Arga. Kamu pernah datang ke resor ini? Arga menutup mata. Tidak menjawab. Pak Damar menjelaskan. 2 minggu sebelum kejadian, beliau datang dengan alasan survei lokasi untuk acara perusahaan. Ternyata bukan. Beliau mengeluarkan beberapa foto hasil CCTV lama. Di sana terlihat Arga berjalan bersama Bimo menuju gardu pandang awan. Mereka berhenti cukup lama, menunjuk beberapa bagian konstruksi. Aku langsung teringat judul brosur yang ditunjukkan Arga. Berarti sejak awal, ia memang sudah mengetahui lokasi itu. Bahkan mungkin, dialah yang memilih tempat tersebut sebagai lokasi kecelakaan. Farhan memandang Arga. Sekarang saya beri kesempatan. Ceritakan sendiri. Atau kami lanjutkan berdasarkan seluruh bukti. Arga tetap diam. Ruangan kembali sunyi. 5 menit berlalu. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Lalu, terdengar suara isak pelan. Bukan dari aku. Bukan dari Livia. Melainkan dari Bimo. Pria bertubuh besar itu akhirnya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Saya capek bohong. Saya mau cerita semuanya. Arga langsung berteriak. Bimo. Namun teriakan itu terlambat. Bimo memandang Farhan. Saya akan jelaskan dari awal. Semuanya. Farhan mengangguk pelan. Saya dengarkan. Bimo menarik napas panjang. 5 bulan lalu, Pak Arga menemui saya karena tahu saya pernah menjadi kontraktor proyek di resor ini.
Ruangan kembali hening. Semua orang fokus mendengarkan. Lalu beliau bilang, beliau punya masalah rumah tangga. Saya kira cuma mau konsultasi. Ternyata, beliau bertanya satu hal. Bimo berhenti sejenak. Air matanya mulai jatuh. Farhan bertanya pelan. Pertanyaan apa? Bimo menutup wajahnya. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Kalau seseorang jatuh dari gardu pandang, apa bangunannya bisa dibuat terlihat seperti kecelakaan? Aku merasa kakiku hampir tidak sanggup menopang tubuhku. Sejak 5 bulan lalu, Arga sudah mencari cara untuk membunuhku. Bukan karena marah, bukan karena emosi sesaat, tetapi dengan perencanaan yang dingin, sabar, dan terukur. Aku memandang wajah laki-laki yang pernah menjadi tempatku pulang. Kini aku tidak lagi melihat sosok suami. Yang kulihat hanyalah seseorang yang rela mengorbankan nyawa istrinya demi uang. Farhan perlahan menutup map di tangannya. Beliau menatap Arga. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Anda sebagai tersangka percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, konspirasi, dan perusakan barang bukti. 2 anggota polisi langsung melangkah maju sambil mengeluarkan borgol. Arga tidak melawan. Namun tepat ketika salah satu borgol hampir dipasang, ia tiba-tiba berkata lirih, "Kalau kalian mau tahu siapa otak sebenarnya, kalian menangkap orang yang salah." Seluruh ruangan kembali terdiam. Farhan menghentikan gerakan anggotanya. "Siapa yang Anda maksud?" Arga mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya mengarah, bukan kepada Bimo, bukan kepada Livia, melainkan ke arah seseorang yang sejak awal justru paling kami percaya. Ucapan Arga membuat seluruh ruangan membeku. "Kalau kalian mau tahu siapa otak sebenarnya, kalian menangkap orang yang salah." Farhan mengangkat tangan, memberi isyarat agar anggota polisi berhenti memasang borgol untuk sesaat. "Kalau begitu," katanya tenang, "silakan jelaskan." Arga menarik napas panjang. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya masih berusaha mencari celah. "Semua ini bukan ide saya." "Siapa?" Arga perlahan mengangkat tangannya. Jari telunjuknya mengarah ke arah Pak Damar. Aku refleks menoleh. Pak Damar terlihat sama terkejutnya denganku. "Dia," kata Arga, "dia yang mengatur semuanya." Ruangan mendadak riuh. Livia mengangkat kepala. Bimo tampak kebingungan. Aku hanya menatap Arga tanpa berkedip. Setelah semua bukti yang terkumpul, setelah semua rekaman, setelah semua pengakuan, ia masih mencoba mencari kambing hitam. Farhan tidak langsung bereaksi. Beliau justru bertanya pelan, "Alasan Anda menuduh Pak Damar?" "Karena dia tahu semua sudut resor. Dia yang pertama kali mendekati Ratri. Dia juga yang menyembunyikannya." Farhan mengangguk kecil. "Lalu, kalau dia tidak ikut terlibat, bagaimana mungkin dia selalu muncul tepat sebelum kecelakaan?" Arga tampak yakin, seolah baru saja menemukan jalan keluar. Aku sempat menahan napas. Kalimat itu memang terdengar masuk akal. Kalau seseorang tidak mengetahui seluruh rangkaian kejadian. Namun Farhan hanya tersenyum tipis. "Saya sudah menduga Anda akan mengatakan itu." Beliau membuka sebuah map terakhir yang sejak tadi belum disentuh. Pak Damar memang selalu muncul. Karena selama 2 bulan terakhir beliau sedang menjalankan audit keselamatan internal resor. Pak Damar mengangguk pelan. Farhan melanjutkan. Sejak sebelum Bu Ratri datang, beliau sudah beberapa kali melaporkan adanya sabotase kecil di area resor. Beliau menunjukkan salinan laporan. Tanggalnya berurutan. 4 minggu sebelum kedatanganku. 3 minggu. 2 minggu. Semuanya berisi keluhan tentang baut yang diganti, kamera yang tiba-tiba mati, hingga akses ilegal ke ruang kontrol. Semua laporan ini, kata Farhan, sudah dikirim ke manajemen pusat. Dan semuanya dibuat jauh sebelum Bu Ratri datang. Arga langsung kehilangan kata-kata. Rencana terakhirnya runtuh dalam hitungan detik. Farhan akhirnya mengangguk kepada anggotanya. "Kali ini, pasang borgolnya." Klik. Suara borgol mengunci kedua pergelangan tangan Arga. Ia tidak lagi melawan. Livia juga diborgol. Wanita itu menangis tanpa henti. "Aku menyesal. Aku cuma tergiur uang." Bimo menundukkan kepala. "Saya siap bertanggung jawab."
Farhan memandang ketiganya bergantian. Penyesalan tidak menghapus kejahatan. Tapi kejujuran kalian akan dicatat dalam proses hukum. 3 bulan kemudian, sidang digelar di pengadilan. Selama persidangan, jaksa menghadirkan rekaman CCTV, log sistem, dokumen renovasi, rekaman suara, hasil pemeriksaan forensik digital, serta kesaksian para saksi. Bimo mengakui seluruh perannya. Livia juga mengakui bahwa ia membantu mematikan sistem CCTV dan memproses dokumen yang diminta Arga. Sementara Arga masih beberapa kali mencoba mengubah keterangannya. Namun setiap kali ia berusaha mengelak, bukti baru kembali memperlihatkan kebohongannya. Majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa rangkaian tindakan Arga bukanlah kecelakaan beruntun, melainkan sebuah rencana yang disusun secara sadar dan bertahap. Vonis pun dibacakan. Arga dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penipuan, perusakan barang bukti, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan konspirasi tersebut. Bimo dan Livia juga dijatuhi hukuman sesuai peran mereka masing-masing. Saat sidang selesai, Arga sempat menoleh ke arahku. Tatapan matanya kosong. Aku membalas tatapan itu tanpa kebencian. Karena saat itu, aku sadar bahwa membenci terus-menerus hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. 6 bulan berlalu. Aku menjual rumah yang dulu kutinggali bersama Arga. Bukan karena rumah itu jelek, melainkan karena setiap sudutnya menyimpan kenangan yang terlalu berat untuk dipertahankan. Aku pindah ke kota lain. Bukan untuk lari, tetapi untuk memulai lagi. Dengan sisa tabungan dan aset yang berhasil diamankan, aku membuka sebuah studio kerajinan kayu dan ruang kelas kecil untuk mengajarkan keterampilan kepada ibu-ibu yang ingin memiliki penghasilan sendiri. Usahanya memang belum besar, namun setiap kali melihat hasil karya mereka terjual, aku merasa hidupku kembali memiliki arti. Suatu sore, seseorang datang membawa sebungkus kue tradisional. Aku langsung tersenyum. Pak Damar. Beliau tertawa kecil. Katanya kopi di sini enak. Silakan masuk. Kami duduk di teras studio sambil menikmati hujan yang turun pelan. Bagaimana kabarnya, Bu? Jauh lebih baik. Pak Damar mengangguk puas. Itu yang saya syukuri. Aku menatap langit yang mulai gelap. 5 tahun lalu saya pikir, rumah adalah tempat seseorang pulang. Lalu saya kehilangan semuanya. Pak Damar tersenyum bijak. Kadang, rumah bukan tentang tempat, tapi tentang hati yang akhirnya berhasil sembuh. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa benar-benar tulus. Kalau ada satu pelajaran terbesar yang kupetik dari semua ini, itu adalah, kepercayaan memang fondasi sebuah hubungan. Tetapi kepercayaan tidak berarti menutup mata terhadap tanda-tanda yang terus berulang. Mencintai seseorang bukan berarti mengabaikan naluri ketika sesuatu terasa salah. Dan memaafkan bukan berarti memberi kesempatan tanpa batas kepada orang yang terus memilih menyakiti. Aku memang hampir kehilangan nyawa. Namun aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk memulai hidup baru. Dengan diriku sendiri yang jauh lebih kuat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Hati Merah 2. Kalau kalian menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru, dan tuliskan di kolom komentar kota atau daerah asal kalian. Senang sekali rasanya bisa mengetahui dari mana saja teman-teman yang ikut menyaksikan perjalanan Ratri hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.